hanya mengandalkan cahaya rembulan. Sadia melihat siluet hitam itu yang tidak lebih tinggi dari Sadia. Dengan cemas dan takut, Sadia memaksakan kakinya mendekati adiknya, sembari tetap memperhatikan sosok siluet hitam yang hanya memperhatikannya. Sadia mulai mengetahui apa itu. Rupanya, siluet hitam yang sedari tadi memperhatikannya adalah seekor kambing berwarna hitam. Namun, entahlah, kambing siapa yang belum dikandangkan ketika petang sudah datang. Sadia menarik adik-adiknya, mengatakan mereka harus masuk karena malam sudah menjelang. Ketiga adiknya menurut dan mengikuti langkah Sadia. Tepat ketika mereka semua masuk ke dalam rumah, Sadia berniat menutup pintu dan memperhatikan kembali di mana kambing itu berdiri. Akan tetapi, tidak ada apapun di sana. Hanya tanah lapang kosong tanpa kehadiran kambing hitam yang ia lihat tadi. Mendadak, perasaan buruk itu kembali muncul dan seolah-olah memberitahu bahwa malapetaka sedang menyambangi keluarganya. Bila ada yang berbeda dari hari ini, maka Pak Wanto adalah salah satunya. Semenjak kematian jabang bayi yang sudah ia damba-dambakan, yang kabarnya berkelamin laki-laki itu meninggal, Pak Wanto kini menjadi pribadi yang tertutup. Bahkan, ia sudah lupa cara menyapa tetangganya. Mbok Sartem dan Mbah Safi sepakat apa yang ia lihat hari ini tidak akan pernah ia ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada Bu Robiah sekalipun. Di saat itu juga, Pak Wanto hanya bisa murung, sementara Mbok Sartem dan Mbah Safi mempersiapkan perkuburan itu. Disinilah letak keanehan yang kini menjadi buah bibir pembicaraan tetangga. Hal itu adalah ketika jabang bayi itu digendong Mbok Sartem, kain yang digunakan hitam. Banyak warga yang kebingungan dan bertanya-tanya dalam hati mereka. Kenapa kain yang digunakan untuk perkuburan bayi ini berwarna hitam legam, bukan putih seperti mayit-mayit yang lain? Kejadian yang sebenarnya terjadi adalah ketika bayi itu dikafani oleh Mbah Safi, tidak ada yang lebih tersentak dan kaget. Karena saat kain putih dibalut pada tubuh kecil jabang bayi itu, tiba-tiba kain itu menghitam, seolah-olah ada hal-hal di luar nalar sedang bermain di sini. Tak henti-hentinya Mbah Safi beristighfar. Sembari gemetar, ia memberanikan diri menggendongnya dan memberikannya kepada Mbah Sartem. Pak Wanto lebih banyak diam. Bahkan ketika si bayi sudah dikuburkan, ia masih diam. Seakan-akan ia tahu apa ada hubungannya dengan cempe itu. Malam harinya, Pak Wanto kembali bermimpi untuk kesekian kalinya. Namun, di mimpinya yang ini, Pak Wanto terjebak di sebuah tempat lapang yang diselimuti kegelapan total. Tidak ada apapun di sana, sampai terdengar suara mengembik. Maka, ditataplah seekor kambing di hadapannya. Di hadapan kambing itu, ada jabang bayi kecil. Kulitnya masih kemerahan, dan Pak Wanto menatapnya bingung. "Ini anakmu," kata kambing itu. Dengan perasaan gugup, Pak Wanto mengangkat tubuh kecil itu. Suara tangis menguek dari jabang bayi membuat Pak Wanto luluh. Lalu, perlahan, jabang bayi kecil itu mulai berubah. Kulitnya yang kemerahan menjadi hitam, dengan bola mata menggelembung. Bibirnya yang kecil mungil, membengkak sampai mewujudkan diri bahwa jabang bayi itu adalah cempe yang ia gorok tempo hari. Enggak, teriak Pak Wanto, menepis bahwa jabang bayi itu bukanlah anaknya. "Woi manusia, apa kamu tahu siapa yang sudah mencabut ajal anakmu?" Pak Wanto bingung. Kambing itu terus berbicara dengan suara menggelegar. "Tunggu besok. Bila ada yang meninggal, itu adalah pembalasanku untuk mendiang anakmu." Keesokan paginya,
Pak Wanto bekerja seperti biasanya, meski hari-harinya jauh lebih kelabu dibandingkan hari kemarin. Ketika Pak Wanto sedang membabat rumput di lahan yang ia garap, terdengar seseorang mendekatinya, sembari berujar dengan nada tergopoh-gopoh. Pak, Pak, Pak Wanto, mohon maaf, Bapak sudah dengar. Dengar apa? Bok Sartem, tetangga sampean, baru saja meninggal. Kaget, Pak Wanto teringat dengan kambing di dalam mimpinya. Hingga Pak Wanto berujar, karma. Desas-desus tersebar. Kabarnya, meninggalnya Mbok Sartem ganjil. Selain itu, mayitnya juga tidak kalah membuat orang geleng-geleng kepala. Salah satunya, Mbok Sartem meninggal dengan bau seperti kambing. Tidak hanya itu, sebelum meninggal, Mbok Sartem kabarnya berteriak-teriak memaki dan mengutuk, seolah-olah dia sedang berbicara dengan sesuatu. Di akhir kalimatnya, selalu satu kalimat yang terucap terus-menerus, yaitu iblis. Namun, yang paling mengerikan, Mbok Sartem meninggal dengan memuntahkan darah yang warnanya hitam kemerahan, menyerupai janin. Banyak orang mulai menyebar rumor, mulai dari santet hingga sangkut paut dari perbuatan demit. Namun, Mbah Safilah yang tahu apa yang terjadi. Hari itu juga, di pemakaman Mbok Sartem, Mbah Safi tampak sedang mencari seseorang. Namun, ia tak kunjung ditemukan di sana. Sampai di sudut matanya, akhirnya ia melihatnya. Pak Wanto. Ya, Pak Wanto. Pak Wanto berdiri jauh dari kuburan Mbok Sartem yang baru saja dikuburkan, mengamatinya dengan bibir tersungging. Sebuah senyuman yang tidak sepantasnya terlihat dari seorang tetangga. Sudah lebih dari 5 hari, Pak Wanto tidak pulang. Kalaupun pulang, hanya untuk mengganti baju, kemudian keluar lagi. Meskipun Pak Wanto masih memberi nafkah berupa uang yang cukup banyak, namun Bu Robiah bingung. Dari mana uang itu bila Pak Wanto sudah tidak kerja lagi menggarap sawah? Tidak hanya Bu Robiah, namun tetangga di kanan dan kiri juga bingung. Pernah mereka tanpa sengaja melihat Pak Wanto berjalan. Anehnya, ketika disapa, Pak Wanto seperti tidak mau dengar dan melanjutkan perjalanannya, seolah-olah ia sengaja tidak menggubris niat baik tetangganya. Puncak keanehan yang disaksikan warga adalah Pak Wanto selalu berjalan dengan pose menggendong anak kecil. Seolah-olah di tangannya, ia sedang menggendong entah apa itu. Warga mulai curiga jika Pak Wanto sudah gila. Meski begitu, tidak ada yang berani menegur atau sekedar bertanya apa yang terjadi pada Pak Wanto. Karena bagaimanapun juga, Pak Wanto pernah menjadi seseorang yang dihormati dan dituakan di kampung ini. Dia pernah melihat suatu malam ketika ia berniat untuk tidur, namun pikiran-pikirannya masih memaksanya untuk terjaga. Tiba-tiba dibangunkan dengan suara pintu berderit. Dengan cepat, Sadia berpura-pura untuk tidur kembali. Di dalam kamarnya, Sadia tidur bersama ketiga adiknya. Disitulah ia melihat Pak Wanto. Bapaknya masuk dan berjalan melewatinya. Ia membangunkan salah satu adiknya. Uswatun dengan nada suara berbisik seolah-olah si bapak tidak mau anak-anaknya yang lain mendengar. Dan yang dibangunkan adalah Uswatun dengan nada suara berbisik-bisik. Seolah si bapak tidak mau anak-anaknya yang lain mendengar. Tun, bangun nak, katanya. Ikut bapak yuk, sebentar saja. Di dalam keremangan kamar, Sadia melihat gelagat yang aneh dari si bapak. Seumur-umur, ini adalah kali pertama bapak membangunkan anaknya di jam yang sudah selarut ini. Uswatun bangun, meski ia masih mengantuk, tanpa membuang waktu.
dari bayangan di gubuk. Sadia melihat si bapak mengangkat sesuatu dan pergi meninggalkan kamar tanpa lupa menutup pintu kembali.